Ana nggak nyangka sekali dijadikan sebagai guru favorit. Kenapa nggak nyangka sih, Pak? Guru tuh bisa manjat pohon, berenang di sungai, nangkep hewan, menjinakkan ular, masak, camping, apalagi Pak? Karena akan dipisahkan bersama ayah bundanya. Lupakan dulu ayah bunda di rumah. Lupakan ayah bunda di rumah. Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah dan bunda semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di podcast kita, yaitu Insan Tama Podcast, Better Education for Better Life. Perkenalkan, nama saya yang insya Allah udah ayah bunda tahu ya, Pak Ibnu Hakim. Kalau anak-anak online dulu sering memanggil saya itu Udin. Untuk itu nanti ada lagi momennya ya. Sekarang kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Siapakah dia? Di sebelah saya itu ada Bapak Yusef. Assalamualaikum Pak Yusef. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Yusef? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Di sebelah Pak Yusef ada Pak Ari nih. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah Pak Ibnu, mudah-mudahan Pak Ibnu sehat juga. Alhamdulillah. Hari ini sengaja nih pakai pakaian Apa tuh? Kebesaran apa kekecilan? ini pakai pakaian SD nih. Karena momennya luar biasa sekali nih ya. Enggak nanya ke saya Pak. Kabar-kabar. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Aduh, masya Allah. Semangat anak-anak Insan Tama seperti itu. Aduh, luar biasa. Seneng banget Betul. ya punya murid kayak begini ya. Kita sebagai guru harus lebih semangat lagi tentunya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang semangat guru. Nah, katanya dengar-dengar nih guru-guru Insan Tama itu difavoritkan banyak anak-anak. Oh ya? Luar biasa. Betul. Sangat tiap kelas itu punya guru favoritnya. Luar biasa. Dan hampir semua guru itu menjadi favorit buat anak-anak. Nah, Pak Uce atau Pak Yusef sering disebut Pak Uce ya? Ya, akrabnya anak-anak Oh, sama betul. Pak Yusef dengan Pak Uce. Pak Uce ya? Ya. Ada kepanjangan apa sih Pak? Pak Uce itu? Untung cepet. Coba. Pak Uce ya, biasanya dipanggil Pak Uce. Pak Uce. Kemarin kan ada survei itu. Nah, survei itu salah satunya adalah Pak Uce menjadi guru terfavorit di antara guru-guru terfavorit. Nah, Pak Uce nyangka gak sih jadi guru terfavorit tuh? Pertama mungkin ya Pak Ari, Pak Ibnu itu ya. Ini nggak nyangka saya. Ana nggak nyangka sekali dijadikan sebagai guru favorit. Masya Allah. Tanya kenapa kok nggak nyangka itu? Oh iya, kenapa nggak nyangka sih Pak? Ana tuh banyak belajar dari teman-teman pendamping di sekolahnya para juara. Ana lihat banyak yang lebih keren, yang lebih hebat daripada Ana. Jadi gak nyangka kalau misalkan Ana jadi guru favorit. Padahal di belakang sana banyak guru yang lebih keren. Banyak guru yang lebih keren nih. Lebih hebat. Luar biasa. Kalau Pak Ari tuh guru favorit itu kok bisa sih ya? Maksudnya ini guru-guru favorit di Insan Tama itu pandangannya seperti apa sih Pak Ari dari guru favorit ini? Guru favorit ya Pak ya? Waduh. Iya. Betul sih kalau kata Pak Yusef tadi, guru favorit di Insan Tama kayaknya atau di sekolah kebanyakan ya, guru itu selalu jadi favorit tuh biasanya.
Betul. Nah, guru kan kalau tampil di hadapan anak-anaknya selalu perfecto. Wih. Wah, selalu Ini, sempurna. Nah, tuh kan. Mantap banget. Apakah ini contoh sempurna nggak tahu juga sih. Tapi biasanya gitu guru tuh kalau di depan siswa, di depan anak-anak kan yang paling pintar, yang paling solih, yang paling apalagi, yang paling bisa, apa-apa bisa tuh. Ya karena awalnya siswa nggak bisa jadi bisa. Biasanya pertama kali bersama gurunya. Nah biasanya emang sering nanti ayah bunda tuh kalau di rumah dikit-dikit kata pak guru, dikit-dikit kata bu guru gitu. Terutama di kelas 1 ya. Kelas rendah tentunya ya. Iya, itu karena memang nggak pernah kelihatan salahnya guru kan, karena suasananya di sekolah. Kalau orang tua mungkin kalau di rumah kelihatan lagi malesnya, kelihatan lagi apa gitu. Nah guru-guru tuh emang salah satunya itu sih kenapa Difavoritkan. Nah tapi kalau Pak Yusef nih terfavorit ternyata luar biasa. Jadi Masa Bari. luar biasa. Gitu ya. Luar biasa. Padahal Ana udah pakai kayak gini nih, Iya. menunggu kapan terfavoritnya. Pak Uce ternyata luar biasa, masya Allah. Jam terbang kayaknya Pak Ibnu. Banyak sekali guru-guru yang luar biasa tuh di Santama. Luar biasa Pak Ibnu juga. Jadi guru terfavorit itu ketika pandangan anak-anak tentang kebersamaan, dari mulai dia belajar sampai dia bisa, ada yang tadi kata Pak Hari, ada yang bisa segala macam, ada yang itu, sehingga kata Pak Guru, kata Pak Bu Guru ya, itu luar biasa difavoritkan anak-anak. Iya. Itu berarti ngajar Bapak dan Pak Ari sama Pak Terbalik. Pak Yusef Iya. sama Pak Ari. Pak Yusef sama Pak Ari. Betul. Biasa kalau di podcast yang grogi yang ditanya. Iya. Sekarang yang nanya yang grogi. Sunar, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Bismillah. Maaf ya Bapak Ibu, ini bukan settingan loh. Jadi Bapak Yusef dan Bapak Ari ini berarti ngajarnya udah lama dong. Oh, sebenarnya kita ngajar dari pagi sampai sore doang, Pak. Iya juga. Cuma seharian aja ya. Iya. Ganti pertanyaannya. Pertanyaan berarti udah bertahun-tahun ngajar ya di Insan Tama ini. Pak Yusef Pak Yusef berapa tahun nih? bergabung di Insan Tama di tahun 2007. 2007. Kalau Pak Ari? Ya mirip lah. 2007 juga. Nah, Duluan Pak 2007, Yusef bentar. Duluan jam atau hari ya Pak Ari ya? Iya, duluan hari. Kalau saya sih agak lama juga sih Pak, 2017 kalau saya. Oh, Kan beda nggak beda ditanya. dikit. 2017 juga. 16 tahun, genap 16 tahun saya di Insan Tama itu kemarin tanggal 7 Januari. 16 tahun. 16 tahun, genap 16 tahun bergabung di sekolahnya para juara kemarin tanggal 7 Januari. Masya Allah. Karena hari pertama saya kerja di Insan Tama itu adalah tanggal 7. Wah, luar biasa. Mari kita rayakan dengan minum air putih. Luar 16 biasa. tahun ya? 16 tahun. 16. Enggak pulang-pulang, ah? Kalau Pak Ari Oh iya, berapa? saya 16 tahun kurang setahun. Saya bedanya sekitar 7 bulan. Kita 7 bulan, 6 bulan ya. Kalau saya sih 5 tahunan Pak sekarang tuh. Ya, keren 5 ya. tahun. Iya, Oh baru 5 tahun. baru ya? 5 tahun. Alhamdulillah banyak belajar dari bapak-bapak yang guru yang luar biasa, ibu-ibu guru yang bertahun-tahun ngajar. Itu kan kadang suka ngerasa bosen. Terus walaupun anaknya gonta-ganti tiap tahun tuh kadang suka ngerasa, aduh ini ada di titik jenuh ngajar nih. Itu kenapa bisa bertahan lama sih ngajar kayak gitu. Kadang kalau saya tuh kadang keluar kelas dulu masuk dulu kan, keluar kelas masuk dulu. Ini masih bertahan lama ngajar itu dari Pak Yusef itu kenapa sih ngajar bertahan lama tuh Pak Yusef? Ini Pak Ibnu kok perasaan mentang-mentang jadi guru favorit pertamanya saya serius ya. Iya. Pak Ari aja coba Favorit. dulu. Oh, Kenapa Pak Ari nih Pak Ari nih? Boleh Pak Ari nih. Pak Ari yang bertahan lama ngajar itu alasannya apa sih Pak Ari? Kenapa ya saya bisa betah gitu ya? Iya, berarti Ngajar kan di- ada pertama masuk, ada momen-momen tertentu yang mungkin Pak Ari tidak bisa lupakan. Oh iya. Kalau kenapa bisa bertahan lama tuh karena betah kan. Nah yang bikin saya betah di Insan Tama itu lingkungannya sih Pak. Lingkungannya tuh kondusif. Lingkungan. Orangnya solihah, wah gitu ya. Masya Allah. Bukan muluk-muluk tapi memang saya terutama itu jadi selalu ingin berupaya jadi orang baik gitu Pak.
karena lingkungannya solih-solihah. Jadi orang baik dari lingkungan itu ya. Dan itu saya belum tahu sih ya kalau bagaimana di tempat lain. Mungkin sekolah kan pasti baik ya tujuannya ya. Tapi kalau di Insan Tama tuh kayaknya seru. Terus ngajar SD, Pak. Ngajar SD itu kayaknya Ngajar SD. wah, itu apa ya? Jadi passion ya kalau sekarang ya. Passion. Jadi apa tuh? Jadi Ngajar SD nih SD, Pak. Iya, ya kayak gitu coba. Copot Pak. Gemes-gemes kan ya anaknya. Dari tadi saya gemes sebenarnya ngeliat tadi. Saya harus tahan napas dulu. Ini itu copot juga Pak tuh, copot. Jangan nggak kelihatan itu iya. propertinya Di gimana. podcast yang lain dia jadi SMA jangan-jangan. Ngajar SD tuh. Ada momen-momen yang menarik. Gimana tuh, Mari? Iya. Di SD itu apa ya? Tadi tuh ekspektasi anak itu kan jujur disampaikan tuh sama anak-anak ya. Dia senang sama gurunya yang bisa semuanya. Nah di Insan Tama tuh Pak, guru tuh bisa manjat pohon, berenang di sungai. Apalagi Pak? Nangkep hewan, nangkep hewan, menjinakkan Pak. ular, Masak. masak, camping, apalagi Pak? Ya nulis, baca ya, udah ya. Baca nulis. Baca nulis ya Itu bener. karena di sana memang aktivitasnya kan gitu Pak. Hampir ini ya jelajah alam lah, bermain gitu, dan sampai seumuran saya gitu, saya tetap ngerasa ini apa ya seru aja gitu Pak, menarik kan. Mungkin umur guru-guru bapak ibu guru menua ya, tapi kan anak-anak yang masuk selalu muda tuh. Setiap tahun selalu masuk. Ih, muda nih. Iya muda ya. Aduh, Nggak, makin muda gemes ya? ya, makin gemes ya. Oke, gitu deh Pak Ibnu kira-kira. Itu keseruan atau momen-momen yang pertama Pak Ari itu ngajar bertahun-tahun alasannya adalah seperti itu. Kalau Pak Yusef kira-kira alasannya apa jangan-jangan gedungnya luar biasa gini di sana Pak, atau emang lingkungannya kayak tadi mengedukung, atau apa sih Pak Yusef yang membuat bertahan lama itu? Pak Ibnu inget gak dengan kalimat ini? Mewujudkan SDIT Insan Tama sebagai lembaga pendidikan yang bermutu tinggi dan unggul di Indonesia. Waduh, Selamat Apa visi tuh? dan misi. Ingat gak dengan itu? Visi dan misi Pak ya? Ya, itu baru visinya. Wih, visinya luar biasa. Nanti ada visinya sama yang sebelah. ini kan bermutu tinggi dan tahan lama kan, tahan lama. Itu baterai ya. Ini bermutu tinggi dan unggul. Dan unggul di Indonesia. Dari kata itu. Dari kata itu. Tapi ternyata memang betul. Masuk di sekolahnya para juara itu, saya melihat tidak ada matinya gitu. Kegiatan itu terus selalu ada, dan itu dari satu kegiatan yang lain itu terus berjalan dan membuat kita semakin eksplor, semakin punya banyak ide ya Pak Ari ya, punya banyak ide bagaimana caranya ini punya formula yang bagus, yang fresh, yang terbaru, yang terupdate, yang sesuai gitu yang dibutuhkan. Nah dari 1 juta kegiatan itulah yang membuat 1 juta. Itu harganya Pak. Bukan ragamnya. Bukan ragamnya betul. Saking hebatnya dengan banyak kegiatan gitu lah ya. Nah itu yang membuat betahlah di sini ya. Itu Kok jadi banyak kegiatan harusnya kan capek, lelah. Kok Bapak itu asik sih bertahan sama banyak kegiatan gitu? Kenapa tuh alasannya Pak? Nah itu alasannya paling mendasar adalah kita memang suka dengan pekerjaan, menyenangi pekerjaan ini. Menyenangi pekerjaan ini. Suka dengan pekerjaan. Makanya bertahan lama sampai 16 tahun. Insya Allah. Luar biasa. Masya Allah kami banyak belajar. Sampai pensiun gak ya Pak Ari ya? Nah, ini kapan ya? Selama ya. Masih muda nih. Terus berarti terus mengajar, terus berkarya, terus mendidik. Nah itu berkarya. Dituntut kita berkarya, berinovasi kita, formula kegiatan yang ada. Ngeri banget. Termasuk antum. Hebat luar biasa itu kayak dari kegiatan-kegiatan yang lain ya.
Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Bapak. Salah satu ini Pak, sebenarnya Pak, salah satu apa ya, fitrah manusia itu kan butuh aktualisasi Pak sebenarnya Pak. Nah di Insan Tama, selama kita mau gitu, kita bisa mengaktualisasikan diri. Banyak banget apa ya, wahana lah untuk aktualisasi secara positif gitu. Jadi kayaknya sih hampir semua potensi siswa dan guru itu bisa diakomodir dengan kegiatan Insan Tama. Hampir semua. Coba saya tes Pak. Tes ya. Wah, berat nih. Saya tuh pengen berenang, ada? Berenang ada Pak, berenang. Pengen camping? Camping ada. Camping Pengen ada. bisa masak? Masak Pak, antum nih dari pagi pengen nginep di sekolah, ada Pak wahananya ya, mabit. Di sekolah tuh Pak dari pagi sampai jam 4 sore tuh Pak. Tuh ngalahin orang kantoran Pak. Orang kantor masuk jam berapa Pak? Jam 8. Kita masuk jam 7 Pak. Jam 7. Anak-anak dari kecil Pak masuk jam 7. Tetapi di kegiatan yang menyenangkan dan baiklah untuk tumbuh kembang anak di usia SD Pak. Makanya kita senang banget tuh mendampingi anak-anak tumbuh kembang di fase SD tuh Pak. Karena kan semua tuh Pak, antum bayangkan ya, anak kelas 1 masuk itu yang dia punten ya, misalnya kebelet pipis aja nggak ngerti gitu, dari yang bagaimana dia melakukan aktivitas toilet misalnya, sampai berpikir level tinggi di kelas-kelas tinggi tuh. Itu didampingin tuh sama bapak ibu guru. Dan bayangkan ya, kita kebayang wah gimana tuh investasi pahalanya misalnya kalau anak-anak itu ya. Masya Allah. Dari mulai yang dari kelas 1 terasa sama terutama saya Usep terasa sampai kelas tinggi bisa berpikir. Iya, walaupun saya agak sulit membayangkan Pak Ibnu kelas 1 itu. Maksudnya guru saya kelas 1. Oh gitu. Jadi kerasa tuh bener-bener awal anak-anak masuk, Masya Allah. Udah semester 2 aja nanti kan, aduh Masya Allah ya anak-anak itu. Iya, Toto kok kelas 2 semester 2 kok soli banget ya. Sholatnya pinter gitu kan. Keren banget. Di rumah ngabarin Pak, alhamdulillah sudah sholat ya, luar biasa kan. Keren. Itu yang membuat bapak-bapak ini bertahan lama ya di Insan Tama untuk terus mengajar. Insya Allah itu bisa Allah. membuat kita bisa bertahan, bisa menyenangi, menikmati hidup di sini. Luar biasa ya. Biasa di luar. Berarti kan ada pengalaman seru nih. Tadi udah disebutin pengen ini, ada semua di sekolah ini. Ada pengalaman seru yang mungkin Ari pernah alami, Pak Yusef pernah alami, pengalaman seru yang boleh nih ceritakan kepada kami terkait pengalaman seru itu. Mungkin bisa kami juga belajar dari Pak Yusef. Tadi kan dari sekian banyak kegiatan ya Pak Ibnu ya. Ada tadi tuh dari ekspresi ya tuh Pak Ari ya. Pak Ari baru dalam bidang ekspresi aja tuh. Ekspresi ya. itu apa Pak? Kegiatan ekstrakurikulernya Insan Tama yang khas banget untuk SDIT Insan Tama. Masya Allah. Nah itu kan tadi ada olahraganya, ada cooking atau masaknya, ada farming. Seperti di episode yang sudah pernah disebutkan tuh, kita ada memasak atau farming gitu. Ada cooking, yaitu memasak, kemudian ada farming, berkebun. Kan itu sudah disampaikan tuh di episode sebelumnya. Iya, kan ada yel-yelnya juga cooking Pak. Ada tuh. Nah, yel-yelnya seru Pak. Karena saya ngajar di kelas 1, saya dengerin tuh yel kelas 1. Iya. Gimana coba? Goreng, masak gitu kalau salah Pak. Anak lihat, anak kelas 1 udah bisa goreng masak. Luar rebus katanya. Waktu goreng-goreng saya lewat hampir tersinggung Pak. Kenapa? Ternyata habis goreng-goreng masak-masak, alhamdulillah. Nggak jadi tersinggung, tapi goreng. Waduh, siapa yang ngatain goreng? Yel-yelnya tuh ya Allah, guru-guru Insan Tama itu ngasih semangatnya sampai ke yel anak gitu. Sampai di rumah aja tahu, Pak, anak saya udah bisa yel masak luar biasa. Jadi latihan cooking bisanya yel ya. Wah, keren. Dan dipraktikkan tentunya. Ya. Itu sudah terbukti anak Insan Tama misalkan menanak air gitu ya, masak nasi. Masak nasi. Nggak ada tuh anak Insan Tama, coba aja di rumah untuk memasak air, nggak ada yang gosong.
Kayak tuh gosong. Iya juga sih ya. Enggak ada. Ada yang lebih seru sih sebetulnya Pak Ibnu ya, Pak Ari. Itu ketika kegiatan malam bina iman dan takwa. Oh, mabit. Itu Mabit nih. menjadi apa? Daya gedor. Jadi Daya saing. kegiatan yang ditunggu-tunggu Kegiatan yang tunggu sama anak-anak. Walaupun sebelumnya anak-anak itu sedih tuh Karena akan dipisahkan bersama ayah bundanya sedih banget. sehari semalam. Anak aja dipisahin sama Pak Ujang, Bapak Ana, Pak. Sedih. Oh, Sedih, Pak. Mudah-mudahan nanti ada episode Ana sama Pak Ujang, Pak. Kayaknya Pak Ujangnya gembira gitu. Request. Oke. Nah itu anak-anak udah sedih. Dipisahin gitu ya. sama orang tua ya. Ya mau nggak mau, karena kan malam bina iman dan takwa itu selain kita membina keimanan dan ketakwaan Anda ya, kita kan ingin survei langsung ya bagaimana anak-anak kemandiriannya anak-anak. Nah, termasuk kemandirian itu bagaimana kita bisa mengetahui apakah anak itu masih kuat ketergantungannya dengan ayah bundanya, pakai baju ya, pakai baju, gosok gigi, makan, BAK, BAB. Pak Ari udah bisa coba ya tuh. Ini contohnya yang udah mandiri ya. Udah mandiri ya. Mandiri ya, Pak. Iya. Luar biasa ya. Rapi banget ya. Rapi, Pak. Nggak kekecilan bajunya ya? Enggak, Bapak. Enggak. Atau badannya yang bengkak ya. Udah Luar biasa Pak Ibnu. mandiri ya, luar biasa. Mandiri sekali. Kegiatan yang memang terutama di momen malam. Di momen malam itu anak-anak istilahnya dikelonin atau diapakan ya anak-anak itu. Biasanya anak baik kan? Tempatnya apa ya Pak Ari ya? Anak-anak itu apalagi saya tuh di kelas 2 sekarang. Kelas 2 ya, SMP. SD. SD. Allah, kan SD itu di Santama. Iya, betul. Nah, ketergantungannya bersama orang tua itu masih kuat. Jadi pengen banget sama orang tua kemana-mana. Dan itu bukan sebatas mengeluh aja. Anak-anak nangis. Nangis tuh. Nangis. Kelas 2 ya. Pengen pulang malam itu juga mau diantar sama Pak Ibnu. Coba bayangkan. Malam itu juga. Dan kalau satu dianterin, nah itu Semuanya. Pak, semuanya pasti akan ngikutin. Kebayang nggak? Kalau kita tidak mengemas kegiatannya menarik tuh di malam hari itu, pasti anak-anak ya udah menangis masalah kayak gitu. Di Santama. Makanya kita harus bikin formula yang bagus, bikin kegiatan yang menarik buat anak-anak. Dalam tanda kutip, lupakan dulu ayah bunda di rumah. Lupakan ayah bunda di rumah. Sementara ya. Diikuti Mantap kegiatannya, Mabit ini ya. nikmati prosesnya, kemudian nikmati hasilnya ya. Jadi mabit itu sebenarnya Pak jadi wahana perkenalan juga Pak sebenarnya Pak. Ngebangun ikatan, bonding antara guru dan siswa dan sekolah. Nah juga sebenarnya antara rumah atau orang tua dengan pihak sekolah. Nah ya kan di parenting kita meminta tuh kerjasama segala macam. Orang tua percaya dengan sekolah menjadi mitra keluarga dan sebagainya. Nah di mabit itu sebenarnya jadi kayak semacam konfirmasi gitu. Jalan kan nih bondingnya bagus nggak? Terus kepercayaan orang tua terkonfirmasi nggak? Guru amanah nggak? Sekolah amanah nggak? Nah sebenarnya di mabit tuh Pak. Maka mabit emang didesain sama guru-guru tuh jadi kegiatan yang seru gitu. Pengalaman yang menyenangkan. Jadi barometer juga Pak Ari. Ini jadi menantang gitu. Menantang. Kita bisa nggak anak-anak kelas 1 loh Pak Ibnu, Udin. Kelas 1 ya. Tepuk 1. Bukan. Coba kasih Pak Ari. Itu yang mengingatkan Kayak anak-anak gitu, sampai kayak tahu tuh. Mabit visiting pasti tuh. Betul. Selain tadi kan menyenangkan, walaupun sebenarnya menegangkan juga ya. Buat anak-anak menegangkan, sebenarnya gurunya juga tegang sebenarnya. Kalau tadi coba bayangin kalau ada yang nangis satu Pak, itu menular Pak. Menular. Jadi kalau nggak segera, segera nggak kita identifikasi nih adatnya bakalan nangis nih pada maghrib. Makanya biasanya batas jenguk tuh maghrib, karena maghrib ke sana tuh suasana malam. Ada filosofisnya ya Pak Ari ya. Pulang. Kenapa ya? Betul. Menjenguk boleh ya. Boleh. Tapi maghrib biasanya kita minta Keseruan itu ya.
Tapi dilematis Pak Ari. Kalau misalkan diizinkan menjenguk tuh dilematis juga kita. Iya. Karena serba salah. Tuh. Tahu gak Udin kenapa Din? Udin. Ibnu. Kenapa tahu gak Pak Ibnu kenapa? Kenapa? Jadi rasa mungkin ya kangen juga sih sebetulnya ya. Siapa Yang nggak orang kangen ayah sama. bunda itu kangen kan? Iya, apalagi tiap hari biasanya nunggu sore, udah ada anak nih, udah ada AA Iyalah. masuk sekolah, tiba-tiba ke rumah, nggak ada sendirian. Rasa itu. Itu ada yang ayah bundanya udah janjian, bunda langsung di sekolah aja kita ketemu sambil jenguk adik atau si kakak kan kayak begitu ya. Dan itu ketika sudah sampai di sekolah, Iya. anaknya lagi asik Pak Ari. Biasanya waktu Nggak mau makan nengok gitu. malam tuh aduh itu lagi asik, kita lagi ngelihat gitu ya bagaimana anak-anak makan bersama di malam hari gitu kan, itu jadi momen penting Pak Ari. Oh, iya. Seru banget di situ ya. Lagi asik gitu ya. Ya nggak bisa disalahkan juga ya. Tiba-tiba Datang orang tuanya. pengen lihat. Ingin ketemu gitu ya. Nggak Aduh. kuat orang tuanya. Padahal ini juga momentum untuk mendekatkan orang tua. Semalam nggak bersama orang tua, paginya kan kita pesenin, kangen nggak sama Ubi Abi? Itu. Digituin ya. Iya. Disetting begitu ya. Pulang, Ada-ada makin ya. sayang sama Kan kayak gini, Abi kangen. Itu apa tuh? Ini kangen. Itu apa maksudnya? Gitu biasanya ya kalau Masih, anak-anak. palsu. Yes. Tapi kembangnya. belajar mandiri tadi gitu. Keseruan di Itu yang ada keseruan, salah satunya adalah mabit di Insan Tama ini. Salah satu tuh Pak. Masuk Padahal banyak jutaan Pak katanya. Jutaan. ada. Oh, pengen keluar belajar. Ada ya? Iya. Gak mau terus di rumah, gak mau di sekolah. Di kelas. Di kelas gak mau. Ada Gaya keluar. belajar anak Insan Tama itu nggak bisa satu gaya belajar Pak Ibnu. Banyak gaya lah pokoknya. Banyak Kayak banyak gurunya. gaya. gaya. Itu podcast yang lain. Oh, apa sih ya? Di luar ini ya. Ya lupa ya keceplosan ya. Keceplos. Luar biasa trik-triknya, ilmu-ilmunya, ternyata guru Insan Tama itu mengasihkan dan melebihi waktu juga ya, luar biasa. Lebih waktu ini jam berapa ini? Jam berapa lebih ini? Ya. Iya. Nah, terima kasih Sama-sama. kami ucapkan kepada guru-guru Insan Tama yang luar biasa. Tepuk tangan untuk guru-guru Insan Tama. Masya Allah. Tepuk tangan juga sebetulnya untuk teman-teman kita guru yang di sana yang sangat luar biasa sebetulnya ya. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah hadir. Dan Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Pak Ari yang sudah hadir, yang insya Allah menjawab semua pertanyaan orang tua yang masih kebingungan. Sekolah anak saya mau di mana ya? Yang harus mencari, bingung mencarinya. Yang kira-kira seperti ini. Solusinya yang tadi dijelaskan oleh Pak Ari dan Pak Lupa ya. Yusuf. Pak Yusef. Lupa lagi ya. Luar biasa. Dari semua kemampuan soft skill, insya Allah semuanya ada di Insan Tama. Jadi ayah bunda jangan sampai kebingungan lagi. Jangan lupa sekolahkan Ananda di sekolah Insan Tama, sekolah para juara. Nah, jika acara ini bermanfaat untuk ayah dan bunda, mulai panas nih. Bermanfaat untuk ayah dan bunda, untuk semuanya. Ya, mohon untuk di like, share dan komentar sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan jangan lupa di follow juga sosmed Insan Tama. Dan tonton podcast selanjutnya di mana di situ mengandung banyak sekali pelajaran. Ya, terima kasih kepada ayah dan bunda. Jangan lupa terus saksikan podcast Insan Tama. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Udin. Sama-sama Pak Ibnu.